Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan kerumunan Jokowi ditolak polisi. Ex-sekretaris Front Pembela Islam Munarman angkat bicara, hancur semua. Ex-sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI Munarman mengomentari soal penolakan 2 laporan dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Presiden Jokowi oleh pihak kepolisian. Munarman menilai hal tersebut menjadi bukti hancurnya sendi-sendi hukum di tanah air ini. Bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan lengkapnya setelah berikut ini. Ex-sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman mengomentari soal penolakan 2 laporan dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Presiden Jokowi oleh pihak kepolisian. Munarman menilai hal tersebut menjadi bukti hancurnya sendi-sendi hukum di tanah air Indonesia ini. Munarman menganggap penolakan laporan itu mewujudkan hukum yang hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Penolakan laporan tersebut dikatakannya sebagai contoh yang kesekian kalinya dari ketidakadilan hukum. Itulah bukti kesekian kalinya bahwa hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, ungkap Munarman kepada Suara.com Sabtu 27 Februari 2021. Sudah hancur semua sendi-sendi hukum akibat praktek penegakan hukum yang tebang pilih. Bahkan Munarman menilai apabila pihak kepolisian enggan mengusut pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Jokowi, maka Habib Rizik Syihab harus segera dibebaskan. Saat ini Habib Rizik Syihab masih mendekam di rumah tahanan Barreskrim Polri karena dianggap melakukan pelanggaran aturan protokol kesehatan COVID-19. Harusnya Habib Rizik Syihab segera dibebaskan bila aparat hukum tidak bisa menangkap pelanggar prokes di NTT tersebut, kata Munarman. Sebelum itu, Barreskrim Polri menolak laporan pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam terkait adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat. PPGPI diminta untuk membuat laporan secara resmi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Hukum dan HAM PPGPI Ferry Dermawan. Bahkan Ferry menyebut barang bukti yang telah mereka bawa pun tidak diterima alias dikembalikan oleh petugas sentra pelayanan kepolisian terpadu Barreskrim Polri. Intinya, tadi kami sudah masuk ke dalam lini laporan masuk, tapi tidak ada ketegasan di situ. Jadi intinya bukti kita dikembalikan, hanya ada pernyataan bahwasannya ini untuk diajukan secara resmi kembali, ungkap Ferry di Barreskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 26 Februari 2021. Menurut Ferry, petugas SPKT tidak secara tegas menyatakan menolak laporan yang hendak pihaknya layangkan. Namun, dia memastikan bahwa mereka tidak menerima surat tanda terima berupa nomor laporan polisi dari petugas SPKT Barreskrim Polri. Ini tidak ada nomor LP. Saya tidak berani menyatakan ini ditolak karena di saat saya meminta ketegasan apakah ini ditolak, tidak ada jawaban ini ditolak. Intinya, silakan bikin laporan secara resmi. Itu jawaban yang kami terima
Jelas kami tidak puas dengan jawaban ini. Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan sebelumnya telah lebih dahulu membuat laporan serupa ke Barreskrim Polri. Laporan itu dilayangkan oleh Ketua Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan, Kurnia, pada Kamis 25 Februari 2021. Ketika itu, Kurnia hendak melaporkan Jokowi yang dituding telah melanggar protokol kesehatan. Menurutnya, Jokowi juga abai terhadap protokol kesehatan lantaran membagikan cindera mata ketika kerumunan massa penyambutnya terjadi di Nusa Tenggara Timur. Hanya saja, petugas sentra pelayanan kepolisian terpadu Barreskrim Polri tidak menerbitkan surat laporan polisi terkait laporan dari Kurnia seperti halnya kepada BPGPI. Ketika itu, kata Kurnia, petugas SPKT hanya menyarankan pihaknya membuat surat laporan tertulis yang kemudian diberi stempel oleh bagian tata usaha negara dan urusan dalam. Pihak kepolisian yang tidak mau menerbitkan laporan polisi atas laporan kami terhadap terduga pelaku tindak pidana pelanggaran kekarantinaan kesehatan, yakni sang Presiden Jokowi, ungkap Kurnia pada wartawan Kamis 25 Februari 2021. Kurnia pun mengaku kecewa sekaligus mempertanyakan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum kepada Polri berkaitan dengan kasus tersebut. Kami mempertanyakan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum apakah masih ada di Republik ini.